Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang teman-teman kelas 8 di rumahnya masing-masing. Hari ini kita berjumpa melalui video pembelajaran PKN. Mungkin kalian bertanya-tanya kenapa Mr. Amin yang mengajar PKN, karena tahun lalu Mr. Amin ngajar kalian bahasa Arab di kelas 7 dan PKN diajar di Siti. Oke, biar kalian gak penasaran, mulai tahun ini Mr. Amin ngajar kelas 7, 8, dan 9 mata pelajaran PKN. Oke, teman-teman kelas 8 di rumahnya masing-masing, perhatikan, simak baik-baik, karena video pembelajaran ini nanti akhirnya akan ada tugas buat kalian. Di materi pertama atau di bab pertama di kelas 8 kita akan berdiskusi, belajar mengenai kedudukan Pancasila dan fungsinya, atau lebih tepatnya judulnya kedudukan dan fungsi Pancasila. Apa sih maksud kedudukan dan fungsi Pancasila? Maksudnya adalah Pancasila sebagai dasar negara itu kedudukannya dan fungsinya apa dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, kita akan bahas pembahasan ini melalui video pembelajaran kali ini. Kita lanjut. Ini dia peta konsep pembelajaran PKN bab 1. Kedudukan dan fungsi Pancasila, kedudukan, fungsi, dan arti Pancasila, arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, kemudian nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup, serta membiasakan diri berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan berbagai aspek kehidupannya. Nah, hari ini video ini hanya sampai nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Nah, nanti akan dilanjutkan video yang kedua. Tunggu, dan jangan lupa video ini akan ditayangkan di channel YouTube Mr. Amin. Jangan lupa like, subscribe, and share agar video ini bermanfaat untuk pembelajaran dimanapun. Kita lanjut. Nah, tujuan pembelajarannya, kalian diharapkan setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu mensyukuri kedudukan, fungsi, dan arti penting Pancasila, menghargai arti penting Pancasila sebagai dasar negara, kemudian mengetahui dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup, dan yang terakhir mengetahui dan melakukan perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila dalam berbagai segi kehidupan. Selanjutnya, nah ini foto Insinyur Soekarno Indonesia Unity and Diversity. Pecinya mirip Mister, pecinya doang. Lanjut. Nah, yang pertama adalah Pancasila sebagai dasar negara. Nanti ada Pancasila sebagai pedoman hidup, ada nanti Pancasila sebagai pandangan hidup dan lainnya. Kita akan bahas satu persatu. Namun sebelumnya Mister harapkan kalian masih ingat proses perumusan dan penetapan Pancasila yang waktu itu kalian pelajari di kelas 7, karena materi ini menyambung materi kelas 7 yang lalu. Kalau kalian lupa, tolong diingat-ingat kembali. Pancasila sebagai dasar negara adalah dipandang dan dipahami sebagai pedoman dalam pengaturan kehidupan penyelenggaraan ketatanegaraan yang mencakup berbagai bidang kehidupan, atau pedoman dalam penyelenggaraan negara Indonesia. Para pendiri Indonesia, the founding fathers, telah menyadari pentingnya suatu dasar negara. Oleh karena itu, dalam sidang pertama, di sini ada runtutan atau rangkaian peristiwa perumusan Pancasila. Nanti kalian bisa baca sendiri ya, karena udah kelas 8, tidak perlu banyak penjelasan dari Mister. Lanjut.
Nah, yang berikutnya adalah masih Pancasila sebagai dasar negara. Ini dasarnya mengapa negara perlu dasar negara. Mengapa negara atau sebuah negara perlu adanya ideologi. Mengapa? Karena di negara itu kan ada manusia, ada orang, ada masyarakat. Nah, kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara itu harus diikat oleh ikatan yang disebut dasar negara. Sehingga dasar negara inilah jadi ikatan atau perekat untuk kita semua agar kita bisa hidup berdampingan dengan satu, dua orang dan lebih daripada itu sebagai wujud daripada persatuan Indonesia. Bayangkan jika tidak ada Pancasila, jika tidak ada ideologi, maka masyarakat atau rakyat satu dengan yang lainnya tidak bersatu dan bercerai-berai. Nah, oleh karena itu kita syukuri kita memiliki dasar negara berupa Pancasila. Nah, ini yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Bangsa ini harus memiliki pandangan hidup untuk rakyatnya dalam penyelenggaraan negaranya. Ada berapa? Kita lihat satu persatu. Itu pandangan hidup merupakan cara pandang, pedoman dan arahan bagi seseorang untuk memandang dirinya sendiri dan menentukan hidupnya. Artinya apa? Kita sebagai orang Indonesia harus memiliki pandangan hidup bangsa kita sendiri. Apa pandangan hidup bangsa kita? Yaitu Pancasila. Jadi kita menilai orang-orang di Papua, di Sumatera, di Kalimantan itu sebagai saudara kita semuanya. Mengapa? Karena pandangan hidup kita adalah sama, yaitu Pancasila. Nah, oleh karena itu penting sekali untuk kalian mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Yang selanjutnya, Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Jadi kita saja, Mr. Amin misalnya, harus memiliki kepribadian. Apa kepribadiannya? Misalnya pendiam, atau humoris, atau pecicilan dan lain sebagainya. Nah, begitupun bangsa. Bangsa itu harus memiliki kepribadian. Apa kepribadian bangsa Indonesia yang dicirikan dengan watak yang sering terlihat adalah bahwa bangsa Indonesia dikenal itu sebagai bangsa yang ramah tamah misalnya. Bangsa Indonesia dikenal warganya yang sangat toleransi, suka bergotong royong dan lain sebagainya. Nah, yang keempat, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Apa itu perjanjian luhur? Kesepakatan antara masyarakat Indonesia yang diwakili oleh para founding fathers ketika itu, yang mana mereka berjanji, bersepakat untuk hidup berdampingan meskipun berbeda-beda wilayahnya, sukunya, agamanya dan lain sebagainya. Jadi janji itu diikat dengan ikatan Pancasila. Jadi hari ini kita sangat sedih kalau ada yang masih bertengkar satu dengan yang lainnya, masih ada konflik horizontal atau ada tawuran antar warga. Kenapa? Padahal kita sudah janji hidup berdampingan, hidup bersaudara dalam ikatan Pancasila. Itulah Pancasila sebagai perjanjian luhur rakyat Indonesia. Oke, yang selanjutnya, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Apa maksudnya? Hukum-hukum yang telah dibuat di negara Indonesia itu bersumber dari Pancasila. Artinya tidak boleh ada hukum di negara ini yang bertentangan dengan Pancasila. Mengapa? Karena Pancasila itu adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum. Misalnya, kalau ada hukum yang bertentangan dengan Pancasila, maka hukum itu harus dirubah atau bahkan dihapus. Seperti yang hari ini ramai di televisi, banyak masyarakat yang demo tentang rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Pancasila itu kan ada 5. Nah, itu mau dibuat undang-undang Pancasila menjadi 3, bahkan dibuat lagi menjadi 1. Nah, itu bertentangan dengan Pancasila yang sudah ada.
Selanjutnya, Pancasila sebagai ideologi nasional. Apa maksud sebagai ideologi nasional? Maksudnya adalah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi berarti cara berpikir seseorang atau satu golongan. Pancasila sebagai ideologi nasional merupakan sistem nilai yang ideal dicita-citakan dan diyakini kebenarannya untuk diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia. Artinya tidak boleh ada ideologi lain di Indonesia karena Indonesia sudah memiliki ideologi yaitu berupa Pancasila. Misalnya ada sekelompok orang ingin mengganti ideologi nasional, misalnya Pancasila mau diganti dengan komunis yang tidak bertuhan, nah itu tidak boleh. Misalnya Pancasila mau diganti dengan liberal, bebasan seperti di Amerika, itu tidak boleh. Karena kita sudah sepakat waktu sidang BPUPKI dan pengesahannya di PPKI bahwa Pancasila sudah ditetapkan sebagai ideologi nasional. Oke, nah ini arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Di sini ada kuis untuk kalian yang bisa langsung jawab, bisa kirimkan jawabannya ke Mister. Pertanyaannya adalah, kapan peringatan hari lahirnya Pancasila diperingati? Kirim ke WA Mister dengan nomor 089679674703. Jawaban yang paling pertama dan tepat dia akan mendapatkan hadiah dari Mister ketika nanti telah masuk sekolah. Baik, kita lanjut. Arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Ketika kita tadi sudah memahami Pancasila sebagai ideologi nasional, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila sebagai pedoman dan lain sebagainya. Lalu arti penting Pancasila itu apa sebenarnya? Satu, untuk membentuk identitas dan jati diri bangsa. Bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang besar, maka perlu identitas. Apa identitasnya? Ditunjukkan dengan dasar negaranya berupa Pancasila. Kedua, mengatasi berbagai pertentangan dan ketegangan sosial. Jadi tadi yang seperti Mister bilang, bahwa Pancasila itu sebagai perekat, sebagai ikatan kita, karena kita dari berbagai suku, agama, wilayah dan lain sebagainya, kita diikat oleh ikatan Pancasila. Sehingga mereka yang nun jauh di sana adalah saudara-saudara kita, saudara sebangsa dan setanah air. Yang ketiga, memberikan arah, tujuan dan menjadi pendorong dalam upaya pencapai tujuan bangsa. Mengapa demikian? Karena kalau tidak ada ideologi berupa Pancasila, negara ini mau dibawa kemana? Seperti lagunya Armada, mau dibawa kemana negeri ini jika tidak ada Pancasila? Maka Pancasila menjadi arah atau tujuan untuk dicapainya tujuan negara Indonesia. Di antaranya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena hari ini belum adil secara keseluruhan. Kita lanjut, masih arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Yang keempat, pedoman untuk memecahkan berbagai masalah berbangsa dan bernegara, mulai dari masalah politik, ekonomi, sosial, budaya, hingga pertahanan keamanan. Yang kelima, sarana pemersatu bangsa dan negara. Pancasila diharapkan mampu menjadi sarana pemersatu bangsa dan negara dengan semboyan dalam lambang negara, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Biar berbeda-beda tetapi kita tetap satu. Kita adalah Indonesia. Kita bukan Sumatera, kita bukan Bali, kita bukan Papua, tapi kita adalah Indonesia. Merdeka. Selanjutnya, oh ternyata sudah bersambung. Untuk selanjutnya tunggu video pembelajaran bab 1 pertemuan kedua tentang nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk selanjutnya
kalian Mister beri tugas. Apa tugasnya? Kita lihat dulu yang ini sebagai selingan berikut. Oke, ini adalah foto Mister ketika di mana. Yo, siapa yang tahu? Yang mau tahu bisa WA langsung Mister. Kalau nggak mau tahu, nanti Mister kasih tahu ketika masuk sekolah. Oke, tugas kalian hari ini adalah membuat presentasi atau PowerPoint dengan tema tokoh-tokoh yang merumuskan Pancasila. Paham? Tugasnya dikirim ke email Mister ibnukura@gmail.com. Nanti Mister kasih ke wali kelas kamu untuk di-share ke grup. Jadi sekali lagi tugasnya adalah membuat presentasi perumus Pancasila. Tokoh-tokoh perumus Pancasila dan rumusan Pancasilanya. Demikian dari Mister, mudah-mudahan COVID-19 cepat berakhir sehingga kita bisa berjumpa di sekolah. Stay at home, jika keluar pakai masker, rajin-rajin cuci tangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.